Qala rahimahullahu ta'ala pada bait yang ke-15, wa fi sadisin lihyanu dzu qaradin bihi Hudaybiyatus istisqa ibn Khawlata a'zimi muqawqisu ahda wa dhiharu wa khatamun lishiru yatata'un hajjun li muslimi wa khayb. Taib, dua bait syair tahun ke-6. Kata beliau, wa fi sadisin, pada tahun ke-6 terjadi lihyan, perang dengan Banu Lihyan. Dzu qaradin bihi, dzu qaradin, perang dzu qarad. Kemudian bihi Hudaybiyatu, di tahun yang ke-6 perjanjian Hudaybiyah. Yang ke-7 istisqa, yakni salat istisqa di sebagian perang. Wa ibnu Khawlah ta'zimi, dan Ibnu Khawlah a'zimi, nanti akan disebutkan yakni kematiannya. Berikutnya Muqawqisu Ahda, Raja Mesir dan Iskandaria, gelarnya Muqawqis. Nggak ditahu siapa namanya, ini gelar raja, sama kayak Kaisar. Kaisar itu kan raja apa? Romawi, gelar untuk raja Romawi, Kaisar. Nah, ini Muqawqis, gelar untuk raja Mesir dan Iskandaria di zaman itu. Namanya Muqawqis. Muqawqis Ahda, Muqawqis memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Wadhiharu wa khatamun. Di sini sebagian sahabat ada yang menzihar istrinya, akan disebutkan nanti. Menzihar istrinya. Wa khatamun, di tahun ini juga beliau mengambil cincin, yakni pertama kali beliau memakai cincin. Lishiru yatata'un, di tahun ini juga terjadi taun Shiru ya namanya. Taun Shiru ya. Dan berikutnya hajjun li muslimi, pertama kali haji kaum muslimin di tahun ke-6 Hijriah. Tahun haji pertama kali kaum muslimin itu di tahun ke-6 Hijriah. Kita akan terangkan nanti. Baik. Kesimpulan kejadian di tahun ke-6 Hijriah, yang pertama ada beberapa perang. Yang pertama perang Banu Lihyan, kemudian perang Dzu Qarad, dan yang ketiga perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah ya, serta umrah Hudaybiyah akan diterangkan nanti. Berikutnya di tahun ke-6 juga ada istisqa, salat istisqa karena kemarau yang berkepanjangan. Kemudian ada juga pengutusan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an, diutus kepada Al-Muqawqis, raja Mesir dan Iskandaria, yang kemudian dikembalikan dengan hadiah. Nanti hadiahnya sampai ke Madinah akan disebutkan di tahun ke-7 Hijriah nanti. Di sini adalah Muqawqis menerima surat Nabi kemudian mengirimkan hadiah ke Madinah. 6. Kemudian di sini juga ada penyakit taun, wabah taun Shiruyah yang menyebar ke berbagai negeri. Ketika itu banyak yang meninggal. Namanya taun Shiruyah. Jelas ya? Nah, ini taun beda dengan sekarang yang kita alami ya, Covid ya. Karena ada yang mengkiaskan taun dengan Covid, ya. Berbeda tentunya. Taun ada nas tegasnya, orang yang meninggal karena taun mati syahid. Tapi tidak ada dalilnya orang mati Covid mati syahid ya. Iya, yang ada orang yang mati taun karena orang yang meninggal karena taun dihukumi mati syahid. Maksud mati syahid di sini syahid akhirat, bukan syahid dunia. Jelas sampai sini? Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Karena syahid itu ada dua. Ya, ada syahid dunia dan ada syahid akhirat. Yang tidak boleh dimandikan jenazahnya itu syahid dunia. Kalau syahid akhirat tetap wajib dimandikan jenazahnya. Jelas ya? Baik. Jadi taun. Kemudian juga di sini ada kewajiban haji pertama kali menurut pendapat sebagian ulama. Iya, haji pertama kali di tahun ke-6 Hijriah. 6. Nanti akan disebutkan pimpinannya. Orang yang Nabi tunjuk sebagai wakil di Mekah. Kemudian di sini juga ada fardu pertama kali ya. Taib. Kemudian di sini juga ada Aus ibnu Samit menzihar istrinya Khawlah bintu Hakim. Aus ibnu Samit menzihar istrinya Khawlah bintu Hakim. Nah, akan disebutkan nanti. Baik. Kata beliau rahimahullah, di tahun ke-6 Hijriah ada Lihyan, yakni perang melawan Banu Lihyan. Nah, ini terjadi pada bulan Jumadil Ula. Perang melawan Banu Lihyan terjadi di Jumadil Ula, tahun ke-5 Hijriah. Jumadil Awal ya, Jumadil Awal. Nah, tapi tidak terjadi peperangan di sini karena mereka berlindung di balik gunung. Ya, sehingga kaum Nabi SAW atau para sahabat tidak bisa menjangkau sehingga ditinggalkan pulang. Tidak terjadi peperangan di sini di Banu Lihyan. Berikutnya perang Dzu Qarad. Perang Dzu Qarad ini hanya beberapa malam setelah perang Banu Lihyan.
Ya, tidak lama berselang beberapa malam dari Banu Lihyan ada perang Dzuqarad. Ya, dinamakan Dzuqarad karena mereka bertemunya di mata air di daerah Qarad. Ya, atau ada yang mengatakan Dzuqarad ini nama mata airnya. Nama mata airnya. Baik. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari ini. Dzuqarad ini. Jadi kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Banu Ghatafan di bawah pimpinan Uyainah bin Hisn. Ingat tadi Uyainah bin Hisn dari Banu Ghatafan termasuk pasukan sekutu bersama Quraisy untuk membantu Bani Nadir. Nah, ini Banu Ghatafan di bawah pimpinan Uyainah bin Hasan, mereka mengambil onta-onta yang dipersiapkan untuk diambil susunya. Jadi pemerintah Madinah itu mereka ada susu. Jadi ada onta-onta yang memang susunya itu untuk diambil untuk membantu masyarakat. Itu namanya liqah. Onta yang memang khusus, onta perahan, onta yang diperah susunya. Itu namanya liqah. Nah, Banu Ghatafan ini menyerang onta-onta milik Madinah yang dijaga oleh seorang sahabat, yang kemudian mereka membunuh sahabat tersebut, kemudian dibawa pulang apa? Dibawa kabur semua onta-ontanya oleh Uyainah ibn Hasan ini, ibn Hisn ini. Nah, kemudian apa namanya? Tiba-tiba apa? Ada seorang datang kabar ya bahwa onta-onta Nabi SAW sudah diambil. Onta-onta Nabi SAW sudah diambil. Nah, kemudian yang pertama kali mendengarkan kabar tersebut adalah Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Salamah ibn al-Aqwa, dan beliau seorang pemanah yang handal dan penunggang kuda yang handal. Beliau disebutkan tidak pernah meleset dalam memanah. Ya, radhiyallahu taala anhu, Salamah ibn al-Aqwa. Nah, maka ketika apa namanya? Bayangkan ini sudah apa namanya? Sudah lama perginya. Kemudian datang siapa? Datang Salamah ibn al-Aqwa di situ. Ada apa ini? Kata orang yang ada di situ, ukhidat liqahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Onta-ontanya Rasulullah diambil semuanya. Maka beliau pun berteriak, "Ya Sobahah, ya Sobahah, hatta yusmi'u ma baina labataiha." Sampai-sampai disebutkan suara teriakan beliau sampai ke kota Madinah. Ini diantara karamah Salamah bin Aqwa radhiyallahu an. Teriakan beliau sampai ke Madinah, jauh jaraknya. Iya. Baru kemudian datang pasukan bantuan, tapi terlambat pasukan bantuannya. Ini sudah lama perginya Uyainah bin Hasan membawa onta yang banyak susunya, kan tidak bisa lari kencang. Tapi sudah lama perginya. Lama perginya datang Salamah bin Aqwa, dikejar pakai kuda. Dan dapat. Nah, gitu. Dapat. Lihat kencangnya dia berkuda itu. Padahal sudah lama perginya. Ya. Penunggang kuda yang handal. Karena mereka takut kekejar, dan ini dia menghujani mereka dengan panah. Sambil naik kuda dan dihujani dengan panah. Mereka ketakutan. Ini kalau si Salamah sudah di sini, di belakangnya sebentar lagi datang pasukan. Ini kalau kita tetap ngotot bawa ini onta-onta, kita bakal dikejar. Akhirnya apa? Ditinggalkan onta tersebut, mereka kabur. Iya. Iya kan? Mereka kabur. Kemudian Salamah datang membawa pulang semua ontanya. Membawa semua pulang onta. Setelah itu barulah datang Nabi SAW dengan pasukan bantuan dari Madinah. Bilang, ada apa? Bilang, terang ya Rasulullah, saya sudah ambil semua kembali ontanya. Saya sudah mengambil semua kembali ontanya. Kata Salamah, ayo ya Rasulullah, kita serang mereka, kita lanjutkan mengejar mereka. Kata Nabi SAW, tidak usah. Ya, tidak usah. Mereka sudah tiba di tempat mereka. Nah, ini disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. Baik, ini perang Dzuqarad. Ini perang Dzuqarad. Nah, kemudian selanjutnya Hudaybiyah tuh. Di tahun ke-6 Hijriah ini terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya dengan niat untuk umrah. Dengan niat untuk umrah. Jumlahnya ada sekitar 1000-an orang lebih. 1000 orang lebih keluar untuk umrah. 6. Jelas ya? Kemudian sesampai di Madinah atau sebelum masuk ke Mekah, mereka dihadang oleh kaum musyrikin Quraisy. Ya, kemudian mereka mengatakan tidak boleh umrah ini. Akhirnya Nabi SAW kemudian apa? Tahallul di situ, menyembelih hewannya, menggundul kepalanya, kemudian tahallul di situ. Ini namanya ihsar dalam bab haji. Al-ihsar itu adalah ketika jamaah haji sudah keluar dari kampungnya dan tertahan tidak sampai ke Mekah. Namanya ihsar. Misalnya tertahan di bandara Jeddah, di sana, tidak boleh masuk karena Covid. Atau misalnya dari Makassar sudah di Jakarta, stop, tidak boleh lanjut. Ini namanya ihsar. Maka yang wajib dilakukan oleh orang ihsar seperti ini adalah tahallul dari umrohnya dengan menggundul kepalanya dan menyembelih hewannya kalau dia bawa hadyu. Ya, itu namanya apa? Ihsar. Ini di bab haji dijelaskan. Intinya
Nabi SAW, dan ini salah satu hikmahnya ya, kita jadi punya pedoman bagaimana kasusnya orang-orang yang tidak sampai ke Mekah. Ini dalil dari dari hukum ihsar, orang-orang yang tertahan tidak sampai ke Ka'bah. Baik. Kemudian di sini terjadi apa? Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, ada beberapa poin-poin yang terkesan merugikan kaum muslimin. Kata orang Quraisy, tidak boleh masuk umroh tahun ini, tahun depan boleh. Tahun depan boleh, ya kan? Ya, kemudian perjanjiannya, kalau ada orang musyrikin datang, orang muslim Mekah yang hijrah ke Madinah harus dipulangkan. Tapi kalau ada orang Madinah pulang kembali ke Makkah, tidak boleh dipulangkan. Ini kan zalim ya, tidak adil. Tidak adil. 6. Sampai kemudian setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah, ada satu orang sahabat terakhir pada baru sampai. Saya lupa namanya siapa? Ma'ruf, siapa namanya? Jandal siapa? Sudah setengah mati keluar dari Mekah, kasihan ya, menghindar dari siksaan, lari. Ya, pas setelah ditandatangan baru datang, ya Rasulullah, saya baru sampai. Kata orang musyrikin, ini orang pertama masuk di perjanjian, pulangkan kembali ke Mekah. Ya. Nah, ya Rasulullah, wahai saudaraku, kalian tega, saya sudah capek-capek keluar sampai di sini dipulangkan lagi. Nabi SAW mengatakan ini perjanjian, ya, ini perjanjian, harus tepati perjanjian. Tidak boleh pakai feeling, tidak boleh pakai perasaan di sini, tidak boleh pakai emosi. Perjanjian. Ya, tapi kata Nabi SAW, semoga Allah memberikan kepada kamu solusi. Akhirnya apa? Dia digiring oleh 2 orang kaum musyrikin, tapi dia bunuh 2 orang itu, terus kabur. Ya. Dia kabur tapi tidak ke Madinah, karena kalau Madinah melanggar perjanjian Nabi. Dia tidak mau menghinakan perjanjian Nabi, maka dia kabur saja. Nah, dia kabur saja. Jelas ya? Nanti di tahun keberapa Hijriah begitu baru datang ke Madinah. Setelah selesai perjanjian Hudaybiyah batal, barulah kemudian datang ke Madinah. Jadi di satu sisi dia lepas, tapi di sisi lain tidak melanggar perjanjian. Ya, Nabi kan mengatakan itu bukan urusan saya. Kalian sudah bawa pulang dia, ya, dia melawan di jalan, ya, saya bukan urusan saya, kan begitu. Taib, ini perjanjian Hudaybiyah, dan ini salah satu, lihat bagaimana piagam perjanjian muslimin dengan musyrikin Quraisy. Ya. Dengan dalil yang tegas, boleh mengadakan perjanjian gencatan senjata, perdamaian dan semacamnya dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir kalau ada maslahat besar. Nah, sekarang ada orang cuman mengikat perjanjian dengan sesama orang muslim cuman gara-gara beda penganut bidah, mengikat perjanjian damai dan semacamnya, ya dihabisin. Ini Nabi SAW berjanji mengikat perjanjian damai dengan apa? Dengan kaum musyrikin. Apa masalahnya kalau memang untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin, ya, kemaslahatan masyarakat kaum muslimin. Baik. Maka dalam bertindak itu harus dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Baik. Sudah ya, ini perjanjian Hudaybiyah. Dan di perjanjian Hudaybiyah ini awalnya mentok, nggak ketemu jalan keluar. Ya, tidak ada titik-titik kesepakatan. Ya, tidak ada titik-titik kesepakatan. Nabi SAW menulis, Ali bin Abi Thalib menulis, hadza min Muhammad Rasulullah. Ini adalah Muhammad Rasulullah. Kata orang Quraisy, saya tidak mau Muhammad Rasulullah. Tulis dengan nama bapakmu. Kalau kami mengakui kamu Rasulullah, tidak mungkin kami berperang dengan kamu. Maka kata Nabi kepada Ali, wahai Ali, hapuskan Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdullah. Itu memang nama bapak saya. Kata Ali, ya Rasulullah, saya tidak mau menghapus, kata Rasulullah. Ya, tidak mau saya hapus, kata Rasulullah. Kata Nabi SAW, di mana? Yang mana bacanya Rasulullah? Yang ini Rasulullah. Maka beliau langsung hapus sendiri dengan tangannya. Baru kemudian menyuruh Ali menulis Abdullah. Lihat, sampai mengalah seperti ini Nabi SAW. Kemudian beberapa poin yang tidak mengalami kesepakatan, sampai datang kemudian Suhail bin Amr. Suhail bin Amr, namanya Suhail, artinya mudah, dari kata sahal. Kata Nabi SAW melakukan tafaul. Tafaul itu berharap baik karena melihat sesuatu indikator tanda-tanda yang kalau kita bilang kayak kebetulan begitu. Kata Nabi SAW, sahula lakum amrukum. Ini Suhail sudah datang, akan sahal urusan kalian. Dan terbukti setelah Suhail yang menjadi wakil dari musyrikin, semua titik-titik kesepakatan atau poin-poin perjanjian disepakati, kemudian selesai perjanjian Hudaybiyah. Tapi ini namanya apa? At-tafaul. Taib. Kemudian perang ini atau perang Hudaybiyah ini terjadi setelah Bai'atur Ridwan. Ya, terjadi apa? Sebelum Hudaybiyah ada Bai'atur Ridwan. Sebelum Hudaybiyah ada Bai'atur Ridwan. 6.
di mana Nabi SAW sebelum berangkat ke Hudaybiyah, ya, Nabi SAW sudah mengutus Utsman terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kalau memang kita bisa lanjut umrah, disiapkan semua di Mekah. Maka Nabi mengutus Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu taala. Di belakang sebelum berangkat umrah Hudaybiyah, Nabi membaiat para sahabat di bawah pohon itu yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridho dengan kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Ya, Utsman tidak ikut, tapi kata Nabi SAW, hadhihi yadu Utsman. Ini adalah pengganti tangannya Utsman bin Affan. Taib. Jadi Baiatur Ridwan terjadi sebelum perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriyah. Taib. Kemudian berikutnya, berapa menit lagi? Azan? Sudah masuk? Sudah masuk. Taib. Ya, insyaallah taala ini sudah tahun ke-6 Hijriah ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada salatil asar. Langsung sudah salat asar, langsung kita lanjutkan. Wallahu taala alam bisawab. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.